Kamu ngerasa nggak sih data kamu selama ini beneran aman? Atau justru ada yang diam-diam ngambil tanpa kamu sadari? Jangan diem aja, yuk kita bahas sekarang. Hai semuanya, di video ini aku mau bahas sesuatu yang super duper penting banget tapi sering diabaikan, yaitu perlindungan data pribadi konsumen. Sekarang, apa-apa kan menggunakan HP, dari mulai belanja online, daftar aplikasi, pesan makan. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya data kita aman nggak sih? Nah, di video ini aku mau jelasin apa itu data pribadi, kenapa bisa bocor, dasar hukumnya apa, dan gimana cara kita lindungin diri. Ayo kita bahas. Apa itu data pribadi? Nah, data pribadi itu adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi kita. Contohnya apa sih? Contohnya nama lengkap, nik atau KTP, nomor handphone, email, lokasi, dan riwayat transaksi. Nah, menurut UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU nomor 27 tahun 2022, data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu ada data umum. Nah, data umum itu contohnya nama dan juga umur. Lalu yang kedua ada data spesifik. Data spesifik ini contohnya keuangan, biometrik, dan juga medis. Nah, data spesifik itu harus dilindungi dengan ekstra ketat. Nah, kenapa data bisa bocor? Data kita itu bocor biasanya karena 3 hal. Yang pertama, kita asal klik link atau pakai aplikasi yang tidak jelas nih sumbernya. Lalu yang kedua, perusahaan kurang menjaga keamanan dari server. Yang ketiga, adanya hacker yang menyerang database. Nah, ada beberapa contoh kasus di Indonesia, seperti contoh kasusnya kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM card. Lalu ada kasus data pelanggan PLN dan IndiHome yang bocor. Lalu ada kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan. Wow, bahaya banget ya. Nah, dari kasus-kasus itu, kita bisa lihat kalau kebocoran data itu nyata dan bukan teori doang. Lalu, hak konsumen itu apa sih? Nah, sebagai konsumen, kita mempunyai hak, dan hak kita ini dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama ada UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, yaitu melindungi semua data pribadi yang kita berikan ke aplikasi atau perusahaan. Hak untuk mengetahui data kita ini dipakai untuk apa saja sih? Lalu ada hak untuk menghapus data, hak menolak pemberian data. Lalu yang kedua, ada UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang melarang pencurian data, penyalahgunaan akses, dan kebocoran informasi. Lalu yang ketiga ada UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang dimana konsumen berhak mendapat keamanan dan kenyamanan saat menggunakan layanan. Jadi kalau data kita bocor, sebenarnya ada dasar hukum yang melindungi. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga data kita agar tidak bocor? Nah, ini dia tips simple tapi penting banget. Yang pertama, gunakan password berbeda untuk tiap aplikasi dan jangan menggunakan satu password untuk semuanya. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, yang ketiga, jangan sembarangan klik-klik link atau kode QR karena banyak phishing yang mirip banget sama yang asli. Lalu yang keempat, cek izin aplikasi sebelum diinstal. Nah, kalau aplikasi edit foto ini meminta izin kamera, itu oke. Tapi kalau misalnya udah mulai minta izin akses lokasi, kontak, mikrofon, nah itu patut dicurigai. Lalu yang kelima, menggunakan wifi publik hanya untuk browsing dan bukan transaksi penting. Lalu yang keenam, rutin menghapus data pribadi di aplikasi yang tidak digunakan. Nah, hal-hal kecil seperti ini bisa mengurangi risiko kebocoran data secara signifikan. Jadi kita semua harus berhati-hati ya guys. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan jika data kita bocor? Nah, kalau kamu ngerasa data kamu bocor, lakukan ini nih.
Yang pertama, ganti semua password dari mulai email, banking, dan juga marketplace. Nah, yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, laporkan ke Kominfo atau aduan konsumen. Yang keempat, simpan bukti riwayat transaksi yang mencurigakan. Yang kelima, blokir sementara rekening digital bila diperlukan. Nah, semakin cepat kita bertindak, maka semakin kecil kerugiannya. Nah, setelah beberapa materi tadi yang telah aku sampaikan, kesimpulannya data pribadi itu benar-benar penting banget dan jangan dianggap sepele, karena sekalinya bocor, dampaknya bisa sampai pencurian identitas, penipuan, bahkan pembobolan rekening. Nah, di Indonesia ini kan sudah mempunyai UU PDP, tapi perlindungan diri ini tetap dimulai dari kita sendiri. Kalau kamu suka video edukasi seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share biar teman-teman kalian banyak yang sadar akan pentingnya data pribadi itu. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys!